bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya ini ojone Ahmed. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Tahun 2000 menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pasalnya, pada tahun tersebut, segala bentuk penantian panjang akan kehadiran sang khalifah akhirnya tergenak. Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki berberkat beliau di bumi pertiwi. Kerinduan akan perjumpaan dengan khalifah sejatinya telah tertanam sejak zaman Khalifatul Masih kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu, para pelajar dari Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Kadian mengundang Hazrat Khalifah untuk datang ke Indonesia. Namun sayangnya, saat itu beliau tidak dapat hadir, sehingga mengutus murid pilihannya ke Indonesia, yakni Maulana Rahmat Ali HAOT. Upaya untuk menghadirkan Khalifah ke Indonesia rupanya tidak pernah berhenti. Pada zaman Khalifatul Masih ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih, Jemaat Ahmadiyah Indonesia pun terus berupaya agar Hazrat Khalifah dapat hadir ke Indonesia. Memang
ketika saya sudah di tingkat 5 tahun 80 ya, itu masih ingat musim panas, saya dipanggil ke kantor ya, kantor tabis dan ke kantor private secretary itu. Saya yang manggil kalau tidak salah Mia Anas itu. Beliau mengatakan ada rencana huzur mau ke Indonesia. Bisa nggak katanya ngurus visa? Baik, karena mereka tahu bahwa saya sering ke kedutaan, saya dekat dengan staf kedutaan termasuk keduta besar apa semua. Terus saya tanyakan, ya baik, coba nanti saya akan usahakan. Akhirnya saya pergilah ke Islamabad, jumpa dengan bagian konselor ya. Kemudian kira-kira berapa bulan kemudian ya, saya dipanggil oleh duta besar. Nah waktu itu setahu saya rencana huzur itu sudah memang mau ke Indonesia ya. Tapi karena untuk mendapatkan visanya itu lambat, akhirnya beliau merubah program itu untuk tur ke Afrika. Jadi ini ya tidak bisa menunggu lagi lama, beliau harus segera diputuskan. Kira-kira dalam bulan November atau kalau Oktober, saya kurang lupa lagi, itu saya dipanggil ke kedutaan oleh duta besar, ada segera akan datang. Akhirnya saya menghadap ya, kemudian saya dengan Pak Ashraf ya, saya masuknya sendiri sih ke dalam, panggil, katanya, Dek, ini visa untuk huzur ini ya oleh khalifah ini sudah disetujui oleh pusat. Nah, bagaimana katanya? Terus saya bilang, katanya Pak, ini huzur sudah di London sekarang, karena itu sudah diputuskan untuk terus tur ke Afrika. Dan beliau itu waktu itu ketika saya menerima berita itu bahwa visa di-approve, ya, itu sudah berada di London berapa hari, 3-4 hari atau berapa. Jadi akhirnya saya lapor, kemudian ke tafsir apa semua, dan itu saya disampaikan. Nah itulah sebetulnya sih itu visa tahun 80 itu memang sudah keluar. Ya, tapi karena huzur sudah memutuskan untuk ke Afrika, ya itu tidak bisa lagi di cancel lah kedatangan ke huzur itu. Nah ini sebetulnya suatu hal yang sangat menarik sekali. Ya akhirnya tidak jadi huzur datang, tapi seingat saja visa itu sudah di-approve. Kehadiran Hazrat Khalifatul Masih ketiga yang tertunda rupanya tidak menyurutkan semangat para Ahmadi di Indonesia untuk terus mengupayakan khalifah datang ke Indonesia. Sampai di London, langsung saja singkatnya bahwa setelah beberapa hari kemudian kami dipanggil oleh Huzur untuk melakat dengan beliau, yaitu saya dengan Pak Emong berdua. Dan ketika saya melakat dengan beliau, dia menyambutnya, betul apa yang dimimpikan itu saya dirangkul gitu, dirangkul oleh beliau gitu kan. Wah ini yang sempurnalah mimpi saya dirangkul oleh Huzur gitu. Akhirnya duduklah di depan beliau, suruh duduk, dan kedua dengan Pak Emong. Kemudian beliau bincang-bincanglah dengan kami itu mengenai Indonesia. Ya. Singkat kata bahwa Pak Emong langsung bertanya pada Huzur, Huzur, kapan Huzur akan ke Indonesia? Kata Huzur, saat ini situasinya mungkin masih sulit, katanya. Karena situasi keadaan negara Tuhan katanya masih belum kondusif kelihatannya. Ya sudahlah, kami bincang-bincang lagi yang lain oleh beliau, lalu itu kami terus pulanglah ke tempat masing-masing. Beberapa hari kemudian, ya, itu ada mulakat juga, ya, se-Asia Timur waktu itu.
Dan Pak Emong duduk tengah-tengah di samping saya. Kan biasanya kalau jumpa Huzur gimana pun susah bicara kita kan. Ya siapa yang mau berani bicara kan kalau belum langsung Pak Emong bangun itu. Langsung angkat tangan. Huzur katanya. Oh iya, kamu kena. Silakan mau apa katanya. Saya mau ini Huzur. Mau ingin bertanya sama Huzur gitu. Ya silakan dalam bahasa Urdu ya, tapi saya terjemahkan kepada Pak Emong. Huzur, kami di Jemaat Indonesia sangat menanti Huzur. Kapan Huzur datang ke Indonesia? Kami di sana, jemaat kami di Indonesia, tua muda, ya, besar kecil, laki-laki perempuan yang di kota, yang di desa-desa, semuanya menunggu Huzur. Kapan Huzur ke Indonesia? Sambil menangis beliau mengatakan seperti itu. Huzur barangkali karena nangis beliau ya. Kata Huzur, iya, saya akan ke Indonesia. Saya akan ke Indonesia 3 kali. Diucap seperti itu. Sambil angkat tangan begini. Wujud yang akan datang ini sangat luar biasa. Pertama, beliau adalah memang bayangan daripada Ibnu Maryam. Ibunya adalah seorang Maryam namanya. Yang kedua, beliau itu pencetus MTA. Dan yang ketiga, beliau mewakili Masih Maud dan para khulafa yang belum pernah datang di tanah air kita. Jadi terlintas dalam pikiran saya, harusnya bangsa Indonesia ini sesuai dengan seruan daripada Rasulullah SAW, Fajaro aitumuhu fawayyuhu walhabun al-saji fainahu khalifatullah mahdi. Kapan saja, di mana saja, siapa saja yang melihat dia, maka walaupun dia ada di ujung dunia, di puncak bersalju ya, kamu beatlah. Nah sekarang harusnya kita yang pergi ke Kadian atau ke Rabu atau ke London, tapi beliau sendiri yang akan datang di Indonesia. Terpikir oleh saya, tamu bila datang dengan sekadarnya disuguhi, itu akan sangat kita kecil hati, beliau pun kecil hati. Nah oleh karena itu saya bilang, beliau dengan wujud yang harus go internasional, yang diliput oleh seluruh pandangan mata di dunia. Nah ini kita harus mempersiapkan diri. Dan jangan di satu tempat, saya bilang. Kalau mungkin seluruh daratan tanah air dengan kepulauan-kepulauan ini harus diinjak oleh Huzur. Sebab ada yang dikatakan, wa asyrakatil ardu binuri robiha. Nah, bumi akan menjadi terang benderang dengan cahaya dari Tuhannya. Nah beliau datang ini akan menyampaikan suatu kabar suka. Kedatangan Huzur ini kita harus betul-betul dioptimalkan gitu. Seperti waktu Huzur ke Amerika, itu orang Amerika bilang tidak punya uang. Huzur bilang don't talk about money. Ya, kita harus betul-betul memanggil duta-duta, ya, tokoh-tokoh agamawan, tokoh negarawan, ya, lapisan itu pada masyarakat. Sekarang kamu diadakan di presidential suite di hotel. Dan pada waktu itu besar-besaran. Dan sampai diliput dalam radio, media, surat kabar, televisi. Dan berjam-jam itu diulang-ulang. Huzur bilang, lihat, ya bagaimana ini. Nah, jadi waktu itu saya sampaikanlah bahwa kita sangat merindukan beliau datang sini. Jadi oleh karena itu kita harus, setiap kita akomodir ya berapa kemampuan kita. Alhamdulillah target kita pada waktu itu antara 5 sampai 10 miliar. Dan pada waktu dolar hanya baru kurang dari 5.000. Sekarang sudah hampir 15.000. Ya. Nah, bayangkan dalam 1 tahun itu. Akhirnya terkumpul lah. Dan luar biasa. Ya, antusias daripada pengurusnya juga, antusias daripada jemaat-jemaat yang sesepuhnya dan sebagainya, ingin semua berkumpul di sini. Dan ini lucunya Pak, yang datang dari anggota, mereka sudah bermimpi Huzur datang. Dan itu meyakinkan bagi kami. Karena itu sumbernya dari langit Pak. Tidak terpatahkan itu. Kalau dalil ini dalil nomor 1 lah gitu ya. Jadi kami teryakinkan oleh mereka-mereka yang bermimpi. Di gunung itu, di desa ini.
Orang kota mungkin susah bermimpi ya, karena lihat banyak TV, lihat nonton TV mungkin. Tapi alhamdulillah, itulah yang meyakinkan bahwa huzur akan datang. Dan huzur sendiri mungkin seperti itu. Apa yang dimimpikan oleh bangsa Indonesia, memang sudah lama kata huzur juga pada waktu datang di bandara itu. Sudah lama kata ini dimimpikan. Kita kan selalu, ayo hujur doakan supaya ke Indonesia, hujur doakan di mana di waktu tugas di Singapura, yang di seluruh tempat selalu berdoa. Terus selalu ada orang cerita bahwa saya mimpi bahwa hujur ke Indonesia. Bahwa hujur ke Indonesia. Waktu terakhir di Cisalada tuh Pak Musin namanya pegawai sini. Mimpi hujur ke Cisalada. Hujur karena di Cisalada ngontrol gitu. Wah pasti ini datang hujur. Pikiran saya. Datang lagi ke Banten banyak juga orang minta hujur ke Indonesia. Di cabang-cabang banyak, di Cilegon pun sama. Pas saya mimpi hujur ke Indonesia, alhamdulillah. Dengan segala keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para panitia terus bergerak maju tanpa rasa khawatir. Dan hal ini memberi dampak semangat yang sangat luar biasa kepada seluruh anggota jemaah. Mereka dengan penuh sukacita berkhidmat sekuat tenaga dan menyambut segala bentuk pengorbanan yang disampaikan. Saya teringat ya, ada satu wahyu dari Allah SWT kepada Hazrat Muhammad SAW mengatakan, Badshaw or amirong ke dilong me tere Muhammad dale jayenge, bahwa akan ditanamkan rasa kecintaan di dalam hati raja-raja dan orang-orang yang kaya terhadap engkau. Nah di sini saya coba memperhatikan beberapa orang yang they have ya, yang punya berlebihan itu. Dan itu serta-merta. Rumah saya jual tanah saya, mobil saya selama ini akan saya hibahkan. Selama huzur Indonesia saya akan cuti ya, akan meng-guide huzur dan jadi pengawal pribadi begitu. Dan pengawal pribadi, keamanan waktu itu tidak lama kemudian sampai sekarang itu menjadi brigjen. Dan satu lagi Laksamana berkat doa huzur. Semua ini terjadi hanya karena berkat dari doa seluruh anggota jemaat yang sudah sangat rindu sekali kepada huzur. Ya memang ada anggota yang optimis dan keinginan huzur datang, dan ada juga anggota yang pesimis di situ. Ya mohon maaf, akhirnya saya sampaikan juga bahwa yang optimis dan begitu cintanya kepada huzur, saya mendengar ada anggota yang ikhlas ingin menyerahkan ginjalnya agar beliau dapat istilahnya itu membiayai, memberikan sumbangsih untuk kedatangan huzur ini. Ini salah satu adalah dorongan bagi saya. Begitu cintanya orang jemaat dan mendorong saya untuk lebih ini lagi. Semangat untuk mengurus ini adalah tanda-tanda dari Allah Ta'ala untuk kemudahan huzur datang. Jadi luar biasa itu anggota yang demikian, Pak. Ya Rabbi fa'amur khalbaha mutawahhidah. Ya Rabbi fa'amur khalbaha mutawahhidah.